Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Tuhan, firman-Mu berkata, umat-Mu binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pagi ini Tuhan, izinkan kami mengenal Engkau lebih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Sebab Engkau Tuhan yang membukakan jalan bagi kami. Tuhan yang sama yang membelah laut. Tuhan yang sama yang meratakan gunung, yang mengeluarkan air dari batu. Tuhan yang sama yang kami sembah, yang akan melakukan yang sama, bahkan jauh lebih besar di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sungguh percaya, sebab sungguh kami menyembah Allah di atas segala Allah, dan tidak ada yang lain selain daripada Engkau. Pagi ini kami berdoa, semua ilah lain menyingkir dalam nama Yesus. Kami persilahkan Engkau Allah di atas segala Allah untuk bertahta atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya sharing pagi ini, saya mau tanya. Menurut bapak-bapak dan menurut ibu-ibu, Adam itu pengusaha atau pendeta, Bapak Ibu? Pendeta. Allah Bapa bilang, usahakan Taman Eden. Berarti Adam ini pengusaha gitu ya. Turun lagi sedikit. Kalau Abraham itu kira-kira pengusaha apa pendeta, Bapak Ibu? Pengusaha ya. Dibilang di situ Abraham menjadi sangat kaya. Wah. Dia punya anak buah yang ajaib. Dia punya ternak banyak banget. Jelas Abraham ini pengusaha. Turun lagi, Yakub itu pengusaha atau pendeta? Pengusaha, jelas dia mau khotbah sama siapa. Dan sampai turun lagi mau Yusuf, mau siapapun yang di bawah. Kebanyakan yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah pengusaha. Tapi kebanyakan kita itu merasa, oh enggak, yang harusnya menggali firman Tuhan, yang harusnya lapar dan haus dan tahu seluruh kebenaran itu cuman para pendeta. Padahal Alkitab kita itu dirancang sebagian besar untuk pengusaha. Buat orang-orang netizen seperti kita ini loh Bapak Ibu. Bahkan Allah Bapa sendiri dibilang, akulah pemilik kebun anggur loh, Allah Bapa aja itu pengusaha. Tapi kita ini kadang-kadang sebagai pengusaha, kita sebagai jemaat, kita merasa oh ya udahlah, pokoknya firman Tuhan tuh ya sudah datang, pokoknya kita panasin kursi kita, lalu kita pulang itu kita absen. Padahal seluruh firman, kebanyakan dari firman itu dipakai untuk para pengusaha. Kalau kita mau jadi ajaib seperti Abraham, kita mau menjadi dari nol sampai ajaib sekali seperti Yusuf, seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti
Daud. Berarti seharusnya yang haus dan lapar akan firman itu siapa? Kita. Loh, ini tidak merendahkan para pendeta ya, Bapak-bapak full timer, bapak-bapak pendeta yang ada di belakang. Tetap tolong galilah firman Tuhan. Tapi ini firman ini adalah untuk kita. Amin. Kita akan sama-sama buka di 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Mari sama-sama kita baca. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7 sama-sama kita baca. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Alkitab itu penuh dengan rahasia yang sudah disediakan Allah untuk kemuliaan kita. Saya percaya kalau Alkitab mengatakan kata-kata kemuliaan, itu berarti sungguh sangat amat besar. Kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, Tuhan sudah merancang dan semua sudah tersimpan dengan rahasia untuk kemuliaan kita. Tapi kita kadang-kadang kalau kepada Tuhan, kita ini tidak menggali. Kalau kepada Tuhan, kita ini cuek. Tapi kalau ketemu sama suhu gitu ya, waduh. Kadang-kadang kalau bisnisnya mulai enggak jalan, lalu ada di Facebook atau di mana Bapak-Bapak Ibu mainnya apa? Facebook, Instagram, TikTok. Tiba-tiba ada suhu yang bilang, oh karena di depan rumahmu itu pintunya, madepnya salah. Lalu kita mulai merasa, oh iya itu benar itu sepertinya. Kita percaya kepada yang bukan Tuhan di atas segala Tuhan, tapi kebenaran Alkitab kita enggak percaya. Saya tuh heran sama orang-orang Kristen yang sukanya tuh kalau ada penampakan tuh tepuk tangan gitu. Bentar-bentar ada Bunda Maria di atas langit. Wah tepuk tangan. Wah ada penampakan Yesus di atas langit. Waduh tepuk tangan. Nanti ada apa bentuknya kayak apa. Waduh tepuk tangan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu tidak secemen penampakan. Setuju? Tuhan yang kita sembah itu yang jelas-jelas menurunkan roti mana dari langit, yang mengeluarkan air, yang menghidupkan orang mati. Dia itu bukan Tuhan secemen penampakan. Tapi hari-hari ini kita orang Kristen, kita suka sama yang dunia katakan, kita enggak mengejar firman. Padahal jelas firman Tuhan bilang rahasia itu tersembunyi buat kita. Untuk kemuliaan kita. Jadi tidak ada satupun dari kita yang kita diciptakan untuk enggak jadi mulia. Kita tuh kurangnya satu, haus dan lapar. Kita kurang mengejar Tuhan. Yang kita kejar tuh yang lain-lain. Kemarin saya pergi untuk brainstorming ceritanya. Saya pergi ke Surabaya, saya sempat pergi ke Solo dan saya itu brainstorming. Karena saya bergerak di bidang fashion, maka saya masuk mall gitu ya tuh. Itu bukan bahagia Bapak Ibu, itu belajar. Sambil suami saya ngomel-ngomel di sebelah saya, dia bilang, kamu itu harusnya belajar lebih banyak. Beli, bongkar, pelajari. Lihat kenapa jahitannya Zara lebih bagus daripada jahitanmu. Waduh tinggi banget Bapak Ibu ya. Pertamanya saya ngomel-ngomel. Ya enggak kelas lah masa saya dibandingin sama Zara. Kejauhan. Tapi ternyata setelah dilakukan. Dan setelah respon hati saya berubah. Sejujurnya bisa. Dan memang bisa berubah. Firman Tuhan bilang, kalau kamu ketok, Tuhan akan buka. Kalau kamu minta, Tuhan akan kasih. Kalau kita pelajarin, kalau kita kejar, kita pasti dapat. Berapa banyak di sini punya anak gitu, anaknya suka main game gitu ya. Anak saya suka main game.
Saking senengnya sama main game, dia akan cari semua cheat. Jadi cheat itu adalah apa ya namanya? Cara praktis cheat itu curang. Cara curang untuk bisa memenangkan game itu. Dia buka YouTube, dia tanya temennya, dia pokoknya semua itu dicari supaya dia bisa menang pakai waktu main game itu. Menang enggak Bapak Ibu? Menang. Alkitab kita berisi seluruh cheat. Cara curang, cara paling cepat. Yang bahkan firman Tuhan tadi bilang disembunyikan dari penguasa-penguasa. Tetapi disediakan untuk kita. Gimana caranya seorang Abraham bisa punya anak buah. Dan anak buahnya Abraham itu berperang melawan 4 raja, 4 negara dan menang. Bayangin Bapak Ibu. Itu jadi mbaknya gitu ya, babysitternya itu. Semua bisa perang dan menang. Lawan 4 raja dan menang. Dan Abraham itu tidak berkoalisi dengan siapapun. Tiba-tiba Abraham dianggap sebagai salah satu dari raja. Saking menangan. Itu gimana caranya? Tidakkah kita kepengen kejar? Oh enggak, kalau saya tuh soalnya saya ini karyawan. Udah sampai mati kayaknya saya jadi karyawan. Firman Tuhan jelas mencatat seorang Daud yang tidak punya pendidikan, anak haram. Tapi waktu dia mengejar Tuhan, dia enggak mengejar apapun loh, dia mengejar Tuhan. Dan tiba-tiba diwahyukan, tiba-tiba Tuhan ngajarin, tiba-tiba Tuhan itu membuka semua yang tersembunyi untuk kemuliaannya Daud. Dan tiba-tiba dia jadi raja paling ajaib sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan. Kalau kita lihat orang-orang yang menemukan Thomas Alva Edison, menemukan bola lampu. Para penemu itu Bapak Ibu. Di dalam sebuah buku mereka berkata bahwa itu diwahyukan. Sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang selalu diwahyukan. Selalu dibukakan. Itu bukan sesuatu yang waduh tiba-tiba karena jenius gitu ya. Terus bisa menciptakan, enggak, itu adalah ide yang diwahyukan. Semua menjadi besar karena pewahyuan. Tapi hari-hari ini kita mengejar sesuatu yang tidak diwahyukan. Kita mengejar seperti yang dunia katakan. Alkitab kita jelas mencatat ada banyak hukum. Jadi kadang-kadang kalau disuruh perpuluhan itu bukan supaya gerejanya makin kaya, itu bukan gitu Bapak Ibu. Itu hukum. Kalau menabur itu hukum. Kalau disuruh menabur susah, pulit. Tapi sekalinya pergi ke dukun, waduh kalau dukunnya bilang saya butuh ini tumbalnya nih harusnya ayamnya tuh semua harus hitam. Dari atas kepala sampai ujung kaki tuh harus hitam, kalau perlu darahnya hitam. Rela loh nyari, rela loh mengeluarkan uang sangat banyak untuk mencari. Dan nanti kalau udah ketemu itu ayam harganya berkali lipat dari ayam biasa pun akan tetap dibeli. Nanti kalau dukunnya bilang, wah saya punya temen ini ya, jadi ceritanya dia syukuran, lalu dukunnya datang. Ya kita syukuran dulu ya, potong kambing, terus darahnya ditaruh-taruh gitulah. Udah gitu dukunnya bilang, oh ya kita syukuran, kita harus potong ini, nanti kita bancaan, nanti makanannya kita bagi kepada orang miskin. Bapak Ibu percayalah itu adalah hukum dan itu sudah tertulis di Alkitab kita. Bahwa dibilang apa? Siapa memiutangi yang miskin, memiutangi Tuhan. Segampang itu. Tapi kita kalau sama Alkitab gak percaya, kalau sama dukun percaya. Kalau sama suhu, wow percaya. Mereka itu cuma tiru-tiru. Karena itu memang hukum. Ada seorang yang sangat amat kaya. Dan orang itu melakukan hukum. Suka ngasih makan orang miskin. Suka ngasih macam-macam lah sama anak yatim lah dan lain sebagainya lah. Dan dia kekayaannya bertahan karena itu apa? Itu hukum.
Dan itu jelas tertulis di Alkitab kita ini loh. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Ada yang tersembunyi. Yang disediakan untuk kemuliaan kita. Tapi kadang-kadang kita kalau sama Tuhan. Kita itu gak seru deh pokoknya kita nih kalau sama Tuhan gitu ya. Sama-sama kita akan lihat ada sebuah cerita. Di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ini tentang Yesus waktu kecil. Waktu dia di bait Allah itu. Kita baca saya ayat ganjil Bapak Ibu. Ayat genap. 3, 2, 1. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita baca sama-sama. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini adalah awal dari Yesus muncul. Waktu dia kecil dia muncul kan ya di Alkitab ada cerita terus tiba-tiba hilang, tidak tahu. Bagaimana Yesus waktu balita itu enggak ada, hilang ceritanya. Dan tiba-tiba dia muncul. Pertama kali Alkitab mencatat dia muncul, dia diajak untuk pergi ke rumah Allah. Dan itu adalah budaya. Jadi orang rame-rame rombong-rombong datang. Lalu pada waktu mereka semua pulang, Yesus tinggal. Ada dua hal Bapak Ibu di dalam hidup kita. Yang pertama itu yang agamawi, yang kedua itu yang rohani. Seberapa kita ini suka sama yang agamawi, kita tuh suka yang ritual. Orang-orang yang suka sama ritual, orang-orang yang hatinya itu tidak haus dan lapar, itu pasti yang disukai ritual. Karena males nyari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti ujung-ujungnya ya gitu, percayanya sama ritual. Ritual itu ya situ tadi, pintunya madep mana, depannya pintu nggak boleh dikasih kaca atau apalah itu. Atau nggak boleh ada pohonnya, jangan pohon mangga, harusnya pohon duren. Itu namanya ritual. Dan hari itu Yesus memulai segala pekerjaannya, dia memulai semua kemuliaannya. Itu dengan apa? Haus dan lapar, semua orang datang, semua orang pulang selesai ritual. Yesus stay. Dia tinggal di situ. Dia enggak pergi lari-larian main game sama anak yang sama umurnya sama dia. Dia bukan anak yang aduh dang pulang. Gitu ya, kadang-kadang gitu ya kalau di khotbah itu dang pulang suwi men khotbah. Tapi dia stay. Dia tinggal di situ. Dia mendengar, dia tanya lagi. Saya percaya pertanyaan Yesus itu bukan pertanyaan jebaan gitu ya. Dia itu bukan tanya sotoy kepada ahli Taurat, imam-imam tuh enggak. Dia tanya di situ. Di dalam sisi kemanusiaannya, Yesus itu pengen tahu tentang firman lebih dalam. Dia kasih contoh, dia stay. Gak tahu deh itu di situ Yesus makan apa. Yang jelas Yesus tinggal di situ. Lalu orang tuanya datang cari. Setelah 3 hari baru orang tuanya menemukan Yesus. Karena manusia itu selalu berpikir tentang yang manusiawi.
Dia cari Yesus, cariin gitu ke rombongan teman-temannya yang main kelereng. Oh cari lagi ke rombongan teman-temannya yang mana, oh cari mungkin sama saudaranya lagi makan bakso. Seberapa kita ini selalu mencari yang manusiawi, tapi kita enggak cari yang ilahi. Sementara yang ilahi itu yang akan menentukan kemuliaan kita itu seberapa. Yang ilahi itu yang akan menentukan bisnis kita itu akan jadi kayak apa, keluarga kita itu akan jadi kayak apa. Hari itu Bapak Ibu saya ingat saya masih SMA terus lalu saya harus sekolah di New Zealand hari itu. Dan saya ini adalah anak yang sukanya tidur sama mama. Jadi saya suka ngelek, saya mamah-mamahan dari kecil. Saya akan sembunyi di rok mamah saya pokoknya mamah-mamahan. Lalu karena kepengen keren, saya bilang, Tintin yakin mau sekolah luar negeri? Yakin. Wah, karena kepengen keren sebetulnya, bukan pengen sekolah. Sejujurnya saya tuh enggak kepengen pinter hari itu. Saya maaf ya Mah ya, habis banyak tapi sejujurnya itu cuman kepengen keren aja hari itu. Yakin Mah. Wah, akhirnya dianterin itu dari Indonesia transit ke Singapura. Dari Singapura baru ke New Zealand. Lalu saya bilang sama agen saya, waduh saya kalau di Singapura tolong transitin yang lama ya. Soalnya saya nih pengen jalan-jalan, udah sok keren banget lah pokoknya. Sampai Singapura Bapak Ibu, nangis saya. Mau pulang, pengen pulang tapi gak bisa ngomong. Akhirnya saya sampai lah, ya mau gak mau akhirnya saya harus sampai ke New Zealand. Sampai di New Zealand tuangisan saya. Saya nangis, saya bilang mama aku mau semaput Mah, soalnya aku belum makan Mah, sehari semalam Mah belum makan Mah. Lu kenapa enggak makan, enggak bisa ngomong. Ya sekolahnya sekolah bahasa tuh memang terlalu nekat sih. Makanya anak-anak muda tuh tolonglah ya logika nomor 1 keren, nomor 2. Hari itu saya tuh keren nomor 1 logika itu enggak tahu nomor berapa tuh jadi enggak punya logika, enggak bisa ngomong tuh nekat gitu berangkat akhirnya enggak bisa makan. Mamah saya, mama loh ini seorang mama ya. Saya tuh kalau ditangisi anak saya di sebelah saya aja. Dia bilang mama lapar Mah, itu sak ngantuk-ngantuknya saya akan bangkit berdiri dan saya akan bikinin makan, cariin makan atau apapun. Kata-kata lapar, kata-kata anak berkata mama aku lapar itu serem buat para ibu. Hari itu saya jauh dan saya sambat sama mama saya bilang saya nangis, saya bilang saya lapar Mah. Saya papa saya tuh udah suruh pulang aja gitu. Papa saya orang rohani itu ya. Tapi mama saya bilang enggak, Tuhan janji, Tuhan akan kirim malaikat buat anak ini. Tunggu, loh ini seorang mama, saya percaya dia ngomong itu di dalam rasa sakit dan itu imannya tuh iman sampai sakit gitu ya. Lalu mama saya masuk ke menara doa hari itu. Wah papa saya udah suruh pulang aja. Mama saya bilang tunggu dulu. Mama saya masuk ke menara doa dan mama saya bilang Tuhan engkau tuh janji Tuhan. Ini jauh loh Bapak Ibu. Engkau janji Tuhan. Engkau tuh akan kirim malaikat. Ini malaikat Bapak Ibu bukan penampakan. Enggak Tuhan engkau janji nanti Titin lihat ke langit akan melihat awan berbentuk Yesus Kristus. Enggak ada Bapak Ibu. Engkau janji, engkau akan kirim Tintin itu seorang malaikat. Waktu dia berdoa seperti itu, tiba-tiba saya ini udah di sekolahan, saya udah nangis-nangis di sekolah. Saya udah ngadep ke kantor gurunya, saya bilang I want to go home. Pulang pokoknya, saya mau pulang. Tiba-tiba tuh saya kebelet pipis. Sesederhana itu saya kebelet pipis. Lalu saya masuk ke toilet. Saya masuk dan saya pipis di toilet. Pintu tertutup semua. Dan tiba-tiba ada seorang itu, saya mendengar suara nyanyian. Dan percayalah Bapak itu nyanyiannya tuh enggak how great is our God, enggak gitu. Nyanyiannya juga enggak kayak yang tadi saya nyanyiin dan ku ingin mengenalmu, enggak. Enggak lagu rohani Bapak Ibu. Tiba-tiba saya mendengar seorang bernyanyi. Halo, halo Bandung, bayangin.
di toilet. Dan lagu itu tiba-tiba memberikan jiwa saya kesegaran, Bapak Ibu. Tiba-tiba itu seperti hadirat Tuhan. Dan itu menerpa saya dan saya bilang, weh, aku punya teman. Terus saya cepat-cepat selesai, saya buka. Dan itu saya ketemu malaikat saya. Orangnya super lucu, super sanguin. Dan orang inilah yang menyertai saya sampai akhir. Pakai lagu Halo Halo Bandung. Tuhan kita sekeren itu. Dia bukan Tuhan penampakan. Dia Tuhan yang real, yang mengirim. Dia Tuhan yang sungguh menyertai hidup kita waktu kita percaya. Dan kalau kita tahu hukumnya. Kalau kita mengejar Tuhan, kalau kita haus dan lapar akan Tuhan. Hari itu papa saya memutuskan untuk pakai kekayaannya untuk menyelamatkan saya. Tapi mama saya memutuskan untuk lihat kepada janji Tuhan. Dan hari ini saya ada di sini sebagai desainer. Karena mama saya yang masuk ke menara doa dan berdoa dan klaim minta janji Tuhan jadi. Kalau hari itu saya pulang, wes aku iki bocah bodoh, gak seneng sekolah. Senengane di kamar mengkurep ambek gambar-gambar. Mau jadi apa? Tapi ada seorang yang mengejar Tuhan. Gak mengejar anaknya. Kadang-kadang kita nih kalau kurang duit kita tuh iklannya kayak gimana ya? Oh ini kalau saya gitu, oh ini modelnya mungkin kurang cantik ini. Oh ini potongan bajunya ini mungkin kurang bagus ini. Kita mulai kayak gitu. Oh harusnya kasih diskon, harusnya kasih ini, kasih itu. Itu penting enggak? Loh penting. Tapi sudahkah kita mengejar yang paling esensi? Seperti Yesus, dia mengejar dulu firman. Dia mengejar dulu yang Allah Bapa sukai dari hidupnya. Dan dia memulai dengan semua itu. Dan ayat terakhir itu bilang, di ayat terakhir dibilang, maka Tuhan itu sangat dikasihi oleh Allah dan manusia. Semakin besar, kalau bahasa Inggrisnya bilang, favor of God and favor of man. Perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Saya sungguh melihat, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin menyadari atau enggak. Kadang-kadang kita kalau pergi ke suatu tempat, kita tuh bisa lihat, oh tempat ini nih ada favornya, ada perkenanannya. Meskipun barangnya biasa-biasa gitu ya, tapi ada perkenanan Tuhan. Ada yang waduh udah bangunnya itu udah dari jam 2 malam gitu ya. Dikerja sampai jempalian, tapi tidak ada perkenanan. Percayalah ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan manusia. Hari itu waktu pembukaan Bandara Ngeloram, saya hari itu tuh sama sekali waktu saya disuruh tolong ya bikinin jaket sebagai representasi itu saya nggak kepikir bahwa itu akan dipakai. Saya tuh mikirnya itu cuman untuk membuat Blora ini kelihatan lebih bagus lah gitu. Jadi saya kerjakan sungguh-sungguh. Pagi itu subuh-subuh saya kembali. Saya mulai doa keliling di Ngeloram, sungguhan. Saya sendirian sama cleaning service. Lalu saya mulai mondar-mandir situ buat minyak urapan gitu ya. Tak urapi semua. Semuanya. Jadi hari itu saya enggak ngurapi, barangku tak urapi cah. Ben barangku, kuetoke bersinar apa ya. Enggak, karena Tuhan itu enggak gitu cara kerjanya. Saya bilang Tuhan, blessing Tuhan, berkati Tuhan. Supaya kotaku kelihatan oke lah Tuhan. Tolongi Tuhan. Damai sejahtera turun Tuhan, damai sejahtera turun. Saya muter-muter situ. Untung Ngeloram itu kecil. Kayak stasiun gitu, kecil banget gitu kan. Baru masuk udah keluar lagi gitu, saking kecilnya. Saya mondar-mandir di situ, saya urapi semua stand, saya urapi. Dan hari itu tiba-tiba ketika Pak Ganjarnya datang duluan sebelum Pak Jokowi.
Dia tuh ke stand saya terus gitu. Saya diajak ngomong terus gitu. Dan tiba-tiba saya lihat, oh ini yang namanya perkenanan. Ini favor. Bahkan Pak Jokowi itu pakai jaket saya itu bukan karena jaket saya bagus kok Bapak Ibu. Karena Pak Ganjar itu mempromosikan jaket saya, coba bayangin. Siapa saya ini? Tiba-tiba Pak Ganjar tuh, dia datang duluan, dia ke stand saya, dia lihat ini. Ini taruh depan nih. Yang ini taruh depan nih. Dia ngambilin barang saya taruh depan. Jadi Pak Ganjar tuh tiba-tiba jadi SPG saya gitu. Terus saya kan ya enggak berani ngelawan ya. Dan lucunya waktu Pak Ganjar datang dan ngomong-ngomong sama saya, Ibu Bupati. Itu mendadak jadi tukang foto saya. Loh, Tintin iki sapa leh? Ibu Bupati itu waduh cekrek. Wah, sudah cepet. Saya difotoin lah fotonya, ada yang blur, ada yang lumayan, ada yang wah pokoknya dia tuh geget gitu ya. Jadi tukang foto saya. Begitu Pak Jokowinya datang, Pak Ganjar langsung bilang, ini loh Pak, bagus Pak. Ini Pak, ini dari luar negeri nih Pak. Oh ini pulang Pak untuk membangun desanya itu yang promosi Pak Ganjar Bapak Ibu. Dan sesungguhnya itu memang mungkin agak melebih-lebihkan apa gimana saya juga enggak ngerti ya. Tapi hari itu saya melihat ketika Tuhan berkenan, favor of God, maka tiba-tiba perkenanan manusia itu turun. Dan itu sungguh bukan karena saya mengejar duit, bukan karena saya kejar supaya barang saya jadi yang paling Yahud, bukan. Karena saya cuma bilang Tuhan berkati kota ini. Biar kota ini enggak miskin lagi. Kalau penguasa datang ke sini Tuhan, kalau orang itu ngerasa hadiratmu, maka dia akan ke sini-sini terus. Tuhan berkati, Tuhan. Saya mulai angkat tangan, saya nyanyi situ ya, untung enggak ada yang denger ya. Dan tiba-tiba yang namanya perkenanan itu jatuh kepada siapa ya? Ternyata kepada saya. Bapak Ibu, sudahkah kita mengejar Tuhan? Sudah belum kita ini haus dan lapar, kita ketok terus. Tuhan aku mau Engkau, Tuhan aku mau Engkau. Maka yang ajaib, yang otak kita enggak pernah pikirkan, mata kita enggak pernah lihat, itu yang disediakan Tuhan, firman Tuhan bilang. Pada waktu apa kita mengejar Tuhan dan setiap rahasia yang disembunyikan bagi kita untuk kemuliaan kita, itu akan dibuka tiba-tiba oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sedang mau bermanifest, mau menyatakan dirinya. Hari itu saya tuh punya audio Bible gitu Bapak Ibu. Terus saya bodoh amat, tadinya tuh saya nggak enak gitu ya, kalau mau nyalain audio Bible kenceng-kenceng tuh nggak enak gitu. Saya pikir-pikir, waduh mbak saya ini gimana ya caranya supaya dia mendengar firman gitu ya. Akhirnya rumah saya itu ada 3 titik. Tak pasangi audio Bible semua termasuk tempat produksi saya. Itu jadi enggak ada suara dangdutan, itu enggak ada. Semua itu adalah firman Tuhan. Walah. Karena saya bingung gimana caranya. Ya saya percaya rohmu lah pasti menerima. Lalu saya punya kantor kecil di situ. Dan setiap pagi kita akan berdoa. Kita akan nyanyi, kita nyembah Tuhan. Kadang-kadang berdoanya tuh rodok ngisin-ngisini gitu ya. Kayak orang perang. Wah kalau sudah bahasa roh, sudah jerit-jerit tuh kadang-kadang ya rodok gimana gitu ya. Dari rodok sampai ya sudahlah biar Tuhan menyatakan dirinya. Dan setiap hari rumahnya diorai, setiap hari perjamuan rumahnya diorai. Kadang-kadang buat saya tuh kayak biasa aja gitu ya. Tapi ternyata anak-anak yang tidak Kristen itu suka ngomong gini, tolong daerah saya nih diciprat-ciprati airnya itu loh. Itu kalau kecipratan tuh hati saya damai. Nanti lagi, tolong ini diciprati nih supaya saya enggak diganggu setan. Itu lucu ya. Dan hari itu ada kejadian yang lucu. Jadi mbak saya malam-malam dia mendengar suara gelodakan. Dia parno karena dia super penakut. Dia parno. Pagi-pagi saya bangun. Saya mikir nih audio Bible kok kenceng banget gitu kan. Sampai sungkan saya, itu kenceng banget gitu.
Akhirnya tak kecilin. Akhirnya dia datang, Bu, Bu maaf Bu, itu saya yang besarin Bu. Loh, lah kenapa? Iya Bu, soalnya kalau itu suaranya keras Bu, setan itu gak bisa ganggu saya Bu. Loh, luar biasa loh. Saya bilang, kamu tahu itu apa? Tahu Bu. Itu nganu toh, Alkitab gitu toh, Kristen gitu toh. Tuhan kita tuh sekeren itu Bapak Ibu. Dan dia bekerja tuh sangat random, sangat sesuai dengan hatinya orang masing-masing, sangat persis dengan yang kita perlukan. Lain waktu lagi dia datang dan dia bilang, Bu, setelah saya amati Bu, kenapa kalau orang Kristen, kalau tua, itu tidak kelihatan tua? Loh ini perempuan soalnya Bapak Ibu. Hah? Maksudnya gimana? Iya, kalau orang Muslim itu Bu ya, kalau tua itu kelihatan tua gitu. Kayak menderita gitu loh Bu. Tapi kalau orang Kristen tuh enggak kok. Kalau tua itu tetap cantik. Tetap awet muda. Wah, jangan pindah loh Bapak Ibu. Hati-hati enggak jadi Kristen nanti kelihatan tua loh nanti. Itu dia yang bilang gitu. Aku sakjane ku tunggu yuk. Saya tuh, loh, piye toh? Karena dia kemayu. Dan Tuhan itu bisa ngehit di sisi sebelah situ. Saya bilang itu karena kami itu damai sejahtera. Saya mulai ceritain pelan-pelan. Ada banyak hal itu yang membuat orang itu melihat Tuhan itu sungguh hidup, tapi kita perlu kejar dulu. Kita perlu kejar dulu. Sampai orang ngomong kalau orang Kristen itu loh gak bisa bangkrut misalnya gitu. Wow, kalau orang Kristen itu loh barangnya selalu bagus. Kalau orang beli sama orang Kristen itu loh, gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya perkenanan. Tapi itu cuma bisa didapat dari mengejar Tuhan. Saya sungguh berdoa kita jadi orang-orang Kristen yang mengejar Tuhan. Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah. Mari kita berhenti kejar kepercayaan yang sia-sia. Kita berhenti kejar, Tuhan kita bukan uang, Tuhan kita bukan anak kita, Tuhan kita bukan keluarga kita, Tuhan kita tuh Yesus Kristus. Amin. Saya undang pemain musik. Mari sama-sama kita kembali kepada Tuhan. Mari sama-sama kita minta, Tuhan aku mau lebih, aku mau Tuhan yang lebih, aku mau Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala Tuhan. Tuhan kami mau lebih lapar akan Tuhan. Kami mau Tuhan yang lebih. Bukan yang lain lagi. Kami mau kehadiran-Mu. Kami mau Engkau bermanifest di hidup kami. Sampai orang akan melihat. Ampuni kami kalau kami mengejar kemuliaan yang sia-sia padahal Engkau sudah menyediakan kemuliaan yang sungguh besar buat kami. Kami lupa mengejar Engkau. Kami lupa bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya. Dan kami mulai pikir pakai otak kami. Kami yang mulai menua ini Tuhan, kami mulai pikir pakai otak kami dan kami lupa mengejar Engkau. Kami suka dengan yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan. Kiara baka syakara baka rama kaya rabu. Kiara bo syakaya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi inginkan Tuhan, katakan lebih dari segalanya. Tuhan, kami mau Engkau, kami mau mengejar Engkau Tuhan. Ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Biar pagi ini ada mezbah yang baru terbangun atas hidup kami Tuhan. Ada mezbah penyembahan, mezbah keintiman. Kiara Bangashana. Biar kami adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, ajari kami mengejar Engkau. Ajari kami mengejar Engkau, menginginkan Engkau Tuhan. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hambamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hambamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk pagi ini Tuhan, karena kami menyembah Allah di atas segala alas. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang meratakan gunung-gunung buat kami, membelah laut buat kami. Sebab waktu kami mengejar Engkau, maka yang gak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Waktu kami mengejar Engkau, sumber dari segalanya, maka segala sesuatu yang ajaib itu dibukakan bagi kami. Pagi ini kami bangun mezbah yang baru, mezbah perjanjian yang baru. Biar semua mezbah yang lama itu dirobohkan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi mezbah yang lain atas hidup kami, hanya ada mezbah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Biar itu termeterai atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biar gereja ini menjadi gereja yang mengejar Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.